Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, khusus segenap pengurus masjid Alupon masjidnya Pak Darul Hikmah, ya, Talang Banjar. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah rezekinya, mudah taatnya, selamat dunia akhirat. Tanya dulu, apa kabar galau-galau sehat dah? Kalau aku ini hampir sehat, hampir sehat. Hari malam kemarin kita kesingkut sampai rumah tuh jam setengah satu malam. Saya WA dengan Pak Irfan, Allah alam Pak subuh tak sampai tak idak, saya bilang. Soalnya macet, ada mobil kawan batu bara banyak ada. Alhamdulillah supirnya baik, setengah satu malam sampai. Nah, pagi kau tak terlambat, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, syukur tak terhingga kepada Allah bahwa kita sedang selalu diikutkan dalam kebaikan. Jadi dalam acara apapun Pak, rame-rame itu asalkan itu kebaikan, ikut itu penting Pak. Kayak Jumatan, kita khotib tidak, misalnya azan juga tidak, imam juga bukan, tapi penting untuk ikut berjamaah itu penting, ya kan? Walaupun kita disitu tidak tugas apa-apa, karena wujudnya kita dalam perkumpulan kebaikan itu tanda Allah sayang kepada kita. Ya, walaupun aku udah Jumatan lah, aku udah Jumatan, aku udah tugas azan tidak, aku udah tugas imam, jangan, ya, jangan. Karena sesungguhnya hadir saja dalam perkumpulan ibadah, perkumpulan ilmu, perkumpulan dakwah, perkumpulan zikir, itu semua sangat menyenangkan Allah Ta'ala. Ada ulama yang mengatakan tuh Pak, kita sekarang nih kadang-kadang ngapa tak baca Quran? Capek. Ngapa tak baca Quran? Belum ada waktu, gitu dah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lah ngaji kayak begini, kita kembalikan kepada Allah. Kenapa saya kok dimudahkan taat? Berarti Allah Ta'ala lebih sayang dengan kita. Tapi kadang-kadang Allah tidak beri kita kekuatan itu Pak. Tak bisa, hakikatnya Allah yang tak kasih. Berarti apa? Kita ada urusan yang belum selesai dengan Allah Ta'ala. Mungkin belum istighfar sehingga dosa terlalu banyak, sehingga Allah Ta'ala tak beri taufik berbuat baik. Jangan lemak kiri kanan, kembalikan kepada Allah. Karena di bumi ini gitu, tidak ada yang wujud kecuali Allah yang wujudkan, ya kan? Tidak ada yang bergerak kecuali Allah yang gerakkan. Tidak ada yang diam kecuali Allah yang diamkan. Matahari bergerak, Allah yang gerakkan. Matahari itu duduk diam, Allah yang diamkan. Berarti begitu cara pandang kita demikian. Bahwasanya ketika kita kok mudah, sholat berjamaah mudah, mencari ilmu mudah, menyampaikan ilmu mudah, ngajak baik, kok bisa gitu Pak? Kok bisa? Hakikatnya apa sebenarnya? Allah Ta'ala suka dengan kita, bahwa kita itu masih sangat bermanfaat untuk agama. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika seorang itu galau-galau tidak bisa Pak. Dalam kita hadis itu berjuang tidak bisa, sedekah tidak bisa, berjamaah pun tidak sempat, terakhir banyak-banyak berzikir. Itu pun berzikir tidak sempat juga. Berjuang takut dalam itu kan. Apalagi nak sedekah, kita masih punya sifat kikir, itu maklum Pak. Lalu apalagi ibadah yang lain terlalu capek, terakhir berzikirlah kepada Allah. Kalau itu tidak bisa juga, amal yang paling rendah itu sendiri, katakan tidak butuh apa-apa, cuma gerakkan bibir saja. Kok tidak bisa juga, maka hati-hati, jangan-jangan dosa kita terlalu banyak sehingga kita tidak beri taufik berzikir kepada Allah. Nasihat untuk diri saya dewek, ada sembahyang untuk berzikir Pak, tapi ada kalau kita tidak sempat, kayak tidak bergerak mulut tuh, ngapa masalahnya?
Imam mengeraskan suara supaya kita ikut, baik di hati atau di lidah, tidak masalah. Baik kita ikut dengan hati boleh, mengikuti dengan lidah juga boleh. Nah, maka kalau dimudahkan bersyukur, kalau tidak istighfarlah kita, dan istighfar kita pun butuh diistighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka alhamdulillah subuh ini kita masih dibangunkan oleh Allah taala. Kita akan ngaji hadis nomor 3. Nomor 3 dah. Baru 2 kali pertemuan kan? Targetnya 40 hadis. Berarti lebih kurang kalau umur panjang 3 tahun, ya. Antas siapa pun yang mati duluan enggak tahu gitu kan. Terus selesai. Al-hadis al-thalits, hadis yang ketiga, arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rahul Bukhari wa Muslim. Rukun-rukun Islam, hadis nomor 3, Pak. Jadi kalau kita lah hafal rukun Islam, sekarang lah hafal juga hadisnya nomor 3. Nah, kan? Itu akan menjadikan ibadah kita nilainya double karena kita tahu dalil. Tahu? Dalil. Di kitab apa, Pak? Arba'in Nawawi. Hadis nomor 3, apa bunyinya? Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dari anaknya apa namanya? Dari anaknya Umar. Umar punya bapak namanya Khattab. Umar punya anak namanya Abdullah. Ini dari anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam, Islam itu dipondasikan, ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama adalah persaksian atas ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, puasa Ramadan. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini kita lah hafal galau, Pak. Lah hafal galau. Rukun Islam itu ada 5. Nah, ini terus apa yang nak kita sampaikan? Nah, rukun Islam yang 5 itu, Pak, subhanallah, itu adalah minimalnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, minimal, tidak boleh di bawah itu. Ramadan bisa 30 hari, bisa 29 hari, tidak boleh dikurangi jadi 27 hari. Kalau dikurangi jadi maksiat. Dalam kitab ini at-tamanna, hukumnya haram. Orang yang at-tamanna berangan-angan semoga Ramadan tak datang, misal, hukumnya haram. Karena itu wajib kepada dirimu. Orang itu wajib, maaf, pakai baju, pakai celana. Kalau tidak, dia akan celaka. Dibilang orang ngilok karena, maaf, bercelana itu hukumnya wajib. Karena begitu, tidak penting dalam tempat. Kalau tidak dipakai di hadapan masyarakat, dibilang gilo, tidak normal. Karena itu wajib bagi kamu. Butuh, tidak butuh, harus pakai. Kalau tidak, dibilang gilo. Begitulah ukuran wajib sebenarnya. Nah, maka orang yang berangan-angan semoga Ramadan tidak datang bulan ini, tahun ini, atau Ramadan tidak jadi Ramadan karena urusan sesuatu hal, berharap hilangnya perkara wajib, hukumnya haram, Pak. Haji kemarin juga begitu, ya, awaklah mampu. Mudah-mudahan corona tidak pergi, ada bisa. Mudah-mudahan subuh kok tidak ada yang azan subuh, kan? Subuh, sehingga sholat jamaah libur. Tidak boleh kayak gitu, Pak. Tidak diperbolehkan, karena perkara wajib itu adalah perkara yang sangat pondasi, tidak bisa, kalau nggak tegakkan hancur. Hilangnya pondasi bahaya, Pak. Masjid besar ini tidak ada pondasi, roboh. Nah, maka tidak boleh.
Maka mesti kita pahami bahwasanya rukun Islam itu adalah minimal kita mengamalkan agama. Kata Imam Syafi'i, 5 toko jago pasti surga. Dengan catatan apa? Tidak ada maksiat di dalamnya. Lah selesai itu Pak. Surga yang begitu indah, jago 5 waktu salat, salat. Puasa Ramadan, puasa. Zakat, zakat. Beriman, beriman. Haji, haji dah. Nah 5 ini bisa ditawar lagi Pak. Haji kalau ada duit. Zakat kalau ada duit. Bahasanya dah. Ramadan kalau kita sehat. Berarti tinggal 2. Yang wajib kita jago apa tuh? Salat sama syahadat. Asalkan tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia wajib masuk surga Pak. Lah punya pondasi, lah punya modal yang luar biasa. Amal yang lain itu menjadi ibarat pondasi kau 5 bawah nih. Yang lain ada dindingnya, ada kipasnya, ada tiangnya, ada atapnya. Itu harus 5 itu diselesaikan dulu. Kalau tidak ada pondasi, mana tegak dinding, roboh. Begitu juga dia beramal, dia berzikir, tapi tidak bersyahadat. Dia bersedekah, tapi tidak berzakat. Dia berumrah, tapi tidak berhaji. Dia sholat qobliyah ba'diyah, tapi tidak sholat 5 waktu. Itu hancur, ibarat bangunan tak ada pondasinya. Paham kira-kira itu Pak? Jadi pahami itu dipegang kuat-kuat. Kalau kita mungkin yang ngaji ke alhamdulillah terjaga. Kadang-kadang bukan kita Pak, anak kita belum. Itu masalahnya. Kita sudah terjaga. Siapa yang belum? Anak kandung kita. Kita sudah. Siapa yang belum? Menantu kita. Kita sudah. Cucu kita. Yang belum. Atau anak buah kita. Atau paman kita. Atau sepupu kita. Ini yang menjadi persoalan dan risau kita sama-sama. Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu gunanya apa Pak? Untuk menghilangkan kesyirikan di hati kita. Muhammadur Rasulullah menghilangkan tradisi yang jelek. Salat untuk menghilangkan akhlak yang buruk. Zakat untuk menghilangkan cinta dunia yang merupakan unsur semua keburukan. Puasa, maaf, untuk menghilangkan status kita sebagai hamba perut. Yang hari orang ribut karena masalah makan, ya kan? Sikut sana, sikut sini, karena apa dia bilang? Masalah makan. Sehingga saling berbuat buruk. Maka kalau makan itu dia bisa ngalah, amatlah orang itu baik berarti Pak. Maka Ramadan puasa tuh masalahnya perut. Kalau di perut tuh kita bisa ngalah, berarti kamu tergolong orang-orang yang tidak akan ganggu orang lain. Tidak akan ganggu orang lain. Sedangkan orang beriman itu Pak, subhanallah. Dahulu di kita ada orang Yahudi, calon penghuni neraka. Lewat satu jalan, dia bilang, wah jalannya kok ada durinya, jalannya kok jelek. Apa kata dia? Pasti ini jalan tidak pernah dilewati orang beriman. Yang kedua kata dia, pasti di sini tidak tinggal orang beriman. Karena kalau orang itu beriman, tidak mungkin ada duri di jalannya Pak. Karena syarat keimanan paling rendah, menghilangkan gangguan di jalan walaupun duri itu masalahnya. Gitu dia yakin, itu kayak gitu Pak. Di mana ada orang beriman, pasti elok kampung itu. Pasti baik. Orang ahli neraka bilang kayak begitu. Wah, karena orang beriman tidak akan mau mengganggu orang lain. Di mana sifat itu dapat? Dibeli, tidak bisa. Nak COD, tidak datang, tidak Pak. Dengan apa? Ramadan yang dia buat sungguh-sungguh. Perut dia ngarah. Tanya anak kita kalau makan, ngapa kok berkelahi? Rebutan makan, rebutan apa? Sehingga kakaknya mukul adiknya, adiknya ninju kakaknya. Masalah makan enggak? Ya beda Pak. Iya masalah makan. Islam luar biasa. Maka 5 tadi. Pertama adalah kita nak bersaksi la ilaha illallah. Itu menghilangkan kesyirikan. Syirik itu ya hanya kepada Allah Pak ya. Hanya kepada Allah. Syirik itu artinya tuh menganggap bahwa Allah itu hebat, selain Allah juga hebat. Allah tidak mau digitukan. Sedangkan Allah, qul huwallahu
ahad, dia itu maha satu, hebatnya satu, kuasanya satu, sifatnya pun satu. Tidak ada yang bisa menfotokopi sifat Allah Ta'ala. Dia paling dan paling maha di atas maha. Maka falyatlub thawabahu mimman amilahu lahu. Barang siapa yang beribadah bukan karena Allah, bukan untuk Allah, maka ambillah pahala dari orang yang kamu beramal darinya. Saya ingatkan, Pak, niat ini memang tidak kelihatan. Niat yang betul karena Allah itu tiga, kan? Yang pertama, mengharapkan pahala, itu juga karena Allah. Yang kedua, mengharapkan surga, bebas neraka, itu pun karena Allah. Yang ketiga, ya sudah, karena Allah saja. Itu namanya ikhlas. Namanya apa? Ikhlas. Bapak baca Yasin, apa niatnya, Pak? Misalnya, supaya nanti Pak Ustadz, toko aku sikok tambah jadi 3. Tidak usah bilang kayak begitu. Tidak usah bilang kayak begitu. Tapi tetaplah baca Yasin. Ya Allah, selesaikanlah dengan Yasin ini urusan aku, agama, akhirat, dan dunia. Bisa dipahami itu, Pak? Jangan diniatkan berkembangnya dunia, karena berkembangnya dunia itu sudah ada takaran dari Allah Ta'ala. Yang diminta apa? Dunia ini tidak mengganggu ibadah, dunia jadi berkah. Jangan minta bertambahnya. Belum tentu bertambah kita tambah baik. Kata Allah, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Taatlah supaya kamu menang, supaya kamu beruntung, tidak rugi. Berarti tidak rugi itu karena banyak ingat kepada Allah, bukan karena banyak kebun, bukan karena banyak harta, bukan karena pangkatnya nambah. Karena kebanyakan ngerinya kita, duit bertambah, makin lupa kepada Allah. Kebun bertambah, makin lama di kebun, lupa dari pintu masjid. Paham gak, Pak? Karena kaidah Allah, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun," kata Allah. Tapi tidak, berzikirlah kepada Allah, taatlah, ngajilah, baiklah banyak-banyak, maka kalian akan menang, kalian akan berjaya, kalian akan beruntung. Nah, dipahami itu. Kerja apa saja, asalkan terjaga imannya, terjaga sholatnya, terjaga ibadah, kamu menang, kamu berhasil. Adapun orang yang hutangnya hilang, malah bisa menghutangi orang, tapi dia tidak taat, dia masih celaka itu, Pak. Tidak punya kebun, dapat kebun, tapi tidak bertambah taatnya, itu dia masih dalam kecelakaan, masih dalam bahaya, masih dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kita murnikan hanya karena Allah. Nanti Allah ngerti lah tuh, Pak. Waqiah, menangkal miskin, tidak usah diniatin, baca saja. Kalau baca Waqiah, Nabi menyuruh ini, Allah memerintahkan ini. Nanti masalah hilang apa namanya itu, hilang fakirnya itu sudah otomatis, Pak. Otomatis. Salat duha, benar, doanya itu rezeki yang di langit turunkan, di bumi keluarkan. Cuman jangan sampai sholat duha kayak toko. Apa itu toko? Datangkan duit. Sedangkan duha itu mendatangkan surga. Kok nak ditukar jadi duit? Ya kan? Kalau kita nak mengatakan duha seperti toko, seperti kebun, janganlah. Orang duha itu kan akhirat kelasnya, kelas tinggi. Masalahnya jangan direndahkan. Yang elok itu toko jadikan duha, toko jadikan ibadah. Jangan sampai duha jadi toko. Bisa dipahami itu, Pak? Terus nanti Allah tuh ngerti, Allah tuh paham apa yang kita mau. Di balik perintah Allah ada janji Allah setelahnya. Habis makan kenyang, tidak usah diminta kenyang lah tuh. Iya, Pak? Iya, beda. Apa makan nak niat kenyang? Tidak usah niat, nak. Kenyang nak tetap. Tetap makan lah. Tidak usah diniati kenyang lah tuh. Tapi ketika engkau makan karena untuk tambah takwa, makan untuk menikmati nikmat Allah, makan untuk modal puasa, lain, Pak, kekuatannya lain, Pak. Bapak kalau malam tuh sahur, puasa itu agak enak, sama-sama tidak makan,
sama-sama tidak makan pagi itu sudahlah, tapi dia tidak niat puasa, tetap laparnya lebih parah, Tapi kalau dia niatnya puasa, laparnya itu ringan, tidak ada parahnya, tidak ada sejarahnya orang puasa mati, tidak ada. Yang ada tuh orang kebanyakan makan mati ya. Kebanyakan makan apa? Mati. Karena apa? Salah makan pantangan, makan apa? Galau-galau dimakannya, Pak, ya kan? Jadi sesuatu yang karena Allah mesti ada kekuatan. Hanya diri Bapak, sudahkah saya karena Allah sholatnya, ngajinya, tahajudnya, ibadahnya? Lihat, kalau karena Allah pasti istiqomah dan punya kekuatan. Kalau kok kadang-kadang berarti belum karena Allah. Tingkatkan, apalagi karena Allah. Tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Allah, namanya kekuatan ikhlas. Ingat dalam perang Badar, perang Uhud, semua zaman Nabi dan para sahabat. Zaman awal-awal Islam terbentuk, makan kurang, perjuangan, senjata tidak ada, bekal tidak ada, baju besi tidak ada, kendaraan pun sikok bagi orang 10. Kok menang? Kok bisa maju? Kok berani? Ada kekuatan Allah, kekuatan ikhlas bersama mereka. Para pejuang negeri ini juga gitu. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Dulu para ulama berjuang dengan para santrinya. Bambu lawan apa? Celurit. Bambu lawan senjata meriam. Belanda, Jepang, Portugal. Dengan Inggris. Apa nih Pak, orang Islam? Bawa bambu runcing saja. Tapi bersama Allahu Akbar. Tidak kira-kira Pak? Bandung lautan api, mereka tidak bawa apa-apa, mungkin pisau pun tidak punya, makan cuman ubi direbus, ubi zaman itu gitu, ubi cuman direbus sama digoreng, untunglah ada daun ubi ya gitu, cuman di sini negeri daun bisa dimakan, lebih tidak dimakan tidak tuh Pak, di negeri kita kok daun dimakan, itu daun ubi itu sendiri Pak. Kalau Bapak ini pergi ke Lombok, pohon pisang tuh itu makanan utama ketika acara pernikahan, pohon pisang. Kalau kita bambu enggak Pak, nebung namanya kan, dia pohon pisang tuh, dicacat bawahnya tuh, itu untuk acara pernikahan. Enak Pak Ustadz? Enak lah, ini cara masaknya bagaimana dah? Ya kan? Walaupun saya sudah tahu belalang itu halal, ya kan? Belalang itu halal. Cuman kata guru-guru itu belalang yang di mana kan gitu. Saya baru sekali tuh disuguhkan belalang goreng di Lombok juga Pak. Kayak ikan teri. Subhanallah, subhanallah, belalang goreng kecil-kecil itu. Subhanallah. Saya tidak bisa mengatakan itu hukumnya apa. Yang aku tidak makan ketika itu, ya tidak makan. Karena terkejut gitu kan. Di sana dikonsumsi, subhanallah. Itu pertama la ilaha illallah Pak, jagonnya nanti tinggal itulah, itu nanti punya kekuatan yang luar biasa di hari kiamat Pak. Nanti akan tiba masa Islam, tidak ada amalan yang lain. Tiba nanti zaman Quran lah habis. Sekarang pun Quran lah mulai dibakar, ya kan? Mulai apa? Dibakar, ya? Makanya suruh ngapal Quran Pak. Itu hebatnya Islam tuh. Bahasa kita lainnya Quran dengan yang lain tuh gitu. Kalau Zabur, Taurat, Injil, perjanjian lama dibakar sekarang, tidak bisa dicetak lagi Pak, dibakar semuanya. Kalau Quran dibakar-bakarlah, aku masih hafal, aku masih ngelapor ke percetakan, cetak lagi besok Pak. Ya, misalnya gitu. Kalau yang lain kitab lain dibakar sampai ke pusat-pusat dibakar habis-habisnya, tidak bisa cetak ulang lagi. Tapi Quran dibakar habis, seluruh dunia dibakar habis. Besoklah dicetak lagi 1000 lembar, 1000. Kenapa? Yang hafal itu banyak, alhamdulillah, hebat dah guru Pak. Yang hafal itu apa? Bakarlah sih kok. Yang hafal lebih banyak lagi. Kalau kitab lain tidak bisa, dibakar habis apa punya putu nikah dulu, dibakar habis, sudah habis. Mencetak lagi tidak bisa dibentuk gambar lain karena sudah tua, sudah hilang gagahnya Pak. Nah, itu adalah la ilaha illallah. Yang kedua Muhammadur Rasulullah. Bapak tahu tidak itu maknanya? Maknanya kita tradisi zohir kita disuruh taat dengan petunjuk Rasul. Itu yang menjadikan Abu Jahal, Abu Lahab, orang pintar, orang kaya zaman tuh. Abu Lahab tuh kaya Pak, anaknya 10 laki-laki galau, punya gawe galau-galau. Di mana Bapak punya anak 10 semuanya pegawai, keren nggak kira-kira? Keren nggak kira?
Baik, di kampung tuh subhanallah Pak tuh 10, semua punya pekerjaan tetap. Apa kata orang kampung? Hebat orang tuh. Itulah Abu Lahab zaman tuh. Jangan tersinggung dulu saya gitu Pak tuh. Saya bukan nuduh Abu Jahal bukan, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu ahli ilmu. Banyak kaedah-kaedah Arab yang pada zaman orang nggak tahu dia tahu. Ah, itu pintarnya dia tuh gitu Pak. Lah ngaji duluan, pintar. Cuman dia bukan menolak la ilaha illallah, dia menolak Muhammadur Rasul. Ngapa? Aku kau lebih tua timbang Muhammad. Dia baru kemarin. Masa tua ikut muda? Paham tuh Pak? Orang hebat kok ikut anak yatim. Dari mana kaedah tuh? Tidak bisa, tidak. Gengsi dia menolak Muhammadur Rasulullah. Lebihnya dia terima Pak, ikut Nabi Muhammad, menundukkan, suruh menjadi pengikut Muhammad SAW, syariatnya, akhlaknya dia nolak. Ingat, dia bukan nolak la ilaha illallah, bukan. Dia nolak Muhammadur Rasul. Itu pun tidak diperbolehkan masuk surga selama-lamanya. Kayaknya berat, tapi kalau dibandingkan tidak dapat surga lebih berat lagi lah. Ya kira-kira tuh Pak, dia mengakui Muhammad itu elok. Dan juga mereka kenal tinggal di kampung mereka, tidak pernah bohong. Belum jadi nabi, tidak pernah bohong. Belum jadi nabi, tidak pernah sekewit, tidak pernah jahat. Belum jadi. Zaman itu zaman keburukan, bunuh biasa, berzinah kayak zaman sekarang. Anak belum taman SD lah berzinah banyak, belum taman SD lah mabuk banyak. Ya tidak kira-kira tuh banyak dah Pak? Bilanglah banyak. Diam baik, tapi bukan di sini kan. Zaman ini sekarang begitu. Anak tuh belum apa-apa lah kayak suami istri. Taman SD lah hamil. Taman SD lah main narkoba. Zaman itu lebih parah lagi Pak. Sekarang masih enak ada polisi, zaman dulu tidak ada polisi, tidak ada. Tapi zaman itu pun Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ikut keburukan. Dalam riwayat, setiap dia diajak keburukan tertidur. Diajak kawan, ayo kita main atau-atau, tertidur dia Pak. Misal, yuk kita main layang-layang, anak kecil, ayo, tapi Allah tidurkan, tidak jadi berangkat. Dijaga dari Allah dari masa kecilnya. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu itu. Benar tidak? Apalagi kalau masalah dunia pun dia tidak pernah bohong, tak mungkin bohong masalah Tuhannya yang serius. Dunia ada yang main-main, yang tipu daya, dia tidak mau nipu kawannya. Dunia yang kecil, dia tidak mau nipu-nipu, tidak mau bohong. Apalagi masalah Tuhan, pasti serius. Tapi tadi masalahnya, kalau aku mengucap Muhammadur Rasulullah, aku harus ikut dia. Itu aku tidak mau. Tidak mau, karena aku orang lama, aku orang tua, aku, sampai panjang aku itu Pak. Nah kita sekarang lah ngakui Muhammad Rasulullah, ngakui kan? Dalam azan, dalam akad nikah, syahadat dulu. Saya pernah tuh bukan ikut syahadat, ikut dengan orang syahadat nikah. Diulang 11 kali syahadat tuh. Kamu tidak bisa menjawab, tidak bisa. Mungkin tidak pernah dengar azan, tidak? Atau tidak pernah berazan dia. Jangan-jangan dia lahir tidak diazani ya. 11 kali hampir batal salah juga ya itu. Allahu Akbar. Maka kalau ada azan kita dengar. Kalau bisa azan, tidak bisa azan. Loh, kalau bisa kita azan, tidak bisa dengarkan. Karena nanti Pak, begitulah kata alim ulama, kalau azan itu kita jawab, kalau kita biasa azan, matinya syahadat dewe. Kalau kita azan, kita dengar, kita jawab, walaupun di rumah, di jalan, di kendaraan, di mobil dijawab, azan itu adalah percontohan talqin. Nanti kalau kita mati, insya Allah mudah ditalqin, Pak. Mudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Matilah, tidak ada masalah. Karena walaupun dosa masih tinggi langit, semua Allah ampuni. Karena dia nyebut nama Allah. Di antara cara mudah ditalqin itu, azan itu dijawab. Ya udah sekeras-keras ya tuh. Pokok jangan diam saja. Anggap itu nalkin kita. Sedang sibuk di toko, sibuk di warung, sibuk di jalan, sibuk nganggur, dia nalkin kita.
Orang mati itu sibuk juga, sakitnya itu mati itu sakit. Dan akan mati itu ngeri, ya kan? Sibuk juga. Kalau sekarang azan kita sibuk di warung, betul. Sibuk di toko, iya. Sibuk di kebun, iya. Sibuk di pasar, iya. Yuk, ketika azan jawab, sesibuk apapun. Karena nanti ketika mau mati, kau juga sibuk. Sibuk dengan sakitnya mati itu. Berpisah dengan orang-orang yang berharga dalam hidup. Anak bini kita tinggalkan, mau mati. Belum lagi sakitnya mati itu sakit luar biasa. Sibuk dengan kesakitan. Tapi insya Allah, kalau azan itu kita jawab, nanti Allah tuh baik lah. Saya suka ngomong gitu, Pak. Nanti kita meninggal tuh, Allah mudahkan baca la ilaha illallah. Itu ingat Pak, itu bukan target untuk ulama baik Pak. Itu biarlah ulama baik. Jangan, karena kita mau selamat juga ya gitu tuh. Jangan bilang kayak gitu. Itu untuk ustadz baik tuh. Aku udah usah. Jangan, panas neraka itu bukan tidak. Panas. Kita kalau tidak dapat minum marah nih. Kenapa mana nanya aku? Kalau tidak dapat surga kayak mana? Tidak bisa rontok, badan nyesalnya Pak. Acara Sabirat tidak dapat kue sekotak. Panitia tidak jelas juga. Ada cuma Rp5.000. Tidak dapat kue itu. Apalagi ibu-ibu tidak dapat nasi kotak siko. Wah, balik itu panjang ceritanya. Ceritanya gitu kan. Tidak dapat surga kayak mana? Wow, ngeri Pak, takut minta ampun. Di antara kuncinya la ilaha illallah. Maka Muhammadur Rasulullah itu ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita lah berjamaah. Apapun bentuknya, Jumatan pakai baju putih ikut Nabi. Bukan nak gaya-gaya dah, ya kan? Wudhu ngada kiblat ikut Nabi. Makan baca Bismillah Nabi. Tinggal rumah Assalamualaikum ikut Nabi. Bicara sama anak, nak jangan sekutukan Allah. Nasihat Nabi, nasihat Al-Quran juga begitu. Apapun perkaranya, kalau Nabi pernah mencontohkan, itu baik sampai hari kiamat. Ingat, Nabi itu puasa Senin Kemis bukan seumur hidup. Tapi Senin Kemis puasa bagus seumur hidup, berlaku pahalanya. Nabi kunut bukan tiap subuh. Kadang kunut, kadang tidak. Paham gitu Pak? Tapi orang yang baca kunut itu sunnahnya kunut berlaku sampai hari kiamat. Bisa dipahami itu Pak? Bahwa apa yang Nabi buat secara umum, buatlah, nilainya tinggi. Nilainya apa? Yuhibbukumullah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Kalau kamu cinta pada aku, kata Allah, kan Allah nggak kelihatan. Mau ngasih apa untuk Allah? Nggak nampak. Gimana caranya? Kalau kamu cinta kepada aku bisa balas cintamu. Gimana? Ikuti kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibadahnya, baik tradisinya, baik kegiatannya siang dan malam. Insya Allah kita ya. Kalau haji, tahun ke ada yang haji orang sini tak? Ada yang haji tahun ini? Tidak ada. Ada yang haji tahun ini? Belum. Alhamdulillah haji mahal aja Pak. Mahal tuh Pak. Mudah-mudahan tidak sampai segitu ya kan. Allahumma amin ya Pak. Nabi kan ada 3 haji. Qiran, ifrat, tamattu. Ya dah? 3 macam haji itu Pak. Tanya ulama yang Nabi yang mana? Oh 3-3-nya. Berarti haji 3 kali, haji 3 kali dah. Dalam hadis nanti itu tentang haji itu haji sekali. Orang yang menhajjat marratan, haji sekali, maka telah gugur kewajibannya. Selesai utang lunas. Haji 2 kali, harum ala nar. Badan dia diharamkan disentuh api neraka. Haji 3 kali, Allah berhutang kepadanya. Allah berhutang kepadanya. Maknanya apa? Orang yang haji 3 kali, nanti Allah nurut. Abang itu kok mau apa ngomonglah. Kayak orang hutangnya banyak ya kan. Hutang apa? Hutang motor belum lunas. Lah tempo 3 bulan tidak lunas. Siapa yang datang Pak? Yang datang kawan tuh datang itu disikat galau-galau tuh Pak. Bahasa kita sudahlah Pak, ambillah. Memang gitu yang punya utang ya dah. Ambillah motor kau.
Kadang bunganya banyak, ambil rumah kok bisa, utang motor bunganya rumah kok bisa kayak gitu deh. Motor sita rumah Allah. Orang yang haji 3 kali, semoga kita bisa haji kalau Allahumma. Akulah 2 kali Pak, semoga ada yang 3 kali Allahumma. Sudah daftar 2018, pemberangkatan 2065. Masya Allah, saya bilang. Berarti umur saya 80 tahun, 80 tahun. Lagi buat cara gimana tidak nunggu tahun 2065, ya tak? Ya tak? Nak ngakali langit itu sendiri. 2065, la ilaha illallah. Kemarin saya alhamdulillah baru umroh tuh beli Pak. Jadi ketika di Ka'bah tuh lama tidak ke sana, tak? Sebelum berangkat tuh banyak angan-angan Pak. Minta ini, minta itu, kalau dirancang kalau ya tak? Minta kalau bila perlu minta isi dunia nih kalau Pak, lah dirancang. Ternyata sampai ke Ka'bah itu cuma 2 yang diminta. Rabbighfirli wali walidayya, itu cuma Pak. Ampuni aku, mak bapak aku. Tidak berani minta yang lain, kelewatan kalau salah banyak itu ampun itu. Tawaf 7 kali keliling itu saja. Rabbighfirli wali walidayya. Rencana waktu mau minta jadi orang kaya, ya tak? Rencana saya itu mobil itu tak ganti Fortuner, Pajero, rancang benar tuh Pak. Rencana pohon karet ganti salep, lah dirancang kalau di rumah itu minta ini minta itu, belum pergi Rifki titip, kawan-kawan titip sampai sana yang terucap cuman Rabbighfirli wali walidayya Rabbi. Sampai saya itu ucap, ya Allah, aku tidak minta apa-apa, minta ini be ya Allah, ampuni aku, ampuni mak bapak aku, lah selesai kali itu Pak. Ayah itu elok, dah Pak. Ya udah kayak gitu Pak. Mudah-mudahan sebab itu galau-galau dapat Allahumma terhitung anak yang soleh sehingga nanti apa yang kita Allah tunaikan, Allahumma amin. Semoga yang di sini belum haji segera berangkat haji, Allahumma amin. Yang kedua Bapak Ibu, wa iqamis shalah. Kita disuruh menegakkan salat. Mana jamnya Pak? Posano. Jam 6 ya? Selesai sudah. Kita kerja kalau pagi ini apa nganggur kalau kerja itu ibadah itu Pak, jangan lupa itu Pak. Iqamus shalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Saya ulang lagi, makna menegakkan salat. Bapak itulah dengar hadis kan? Barang siapa menegakkan salat, menegakkan agama. Betul? Meninggalkan salat, meninggalkan agama. Maksud menegakkan tuh, kita tergolong mengamalkan hadis atau Quran yang maknanya menegakkan salat. Bukan melaksanakan sholat, tapi jauh lebih penting namanya menegakkan. Bukan asal begawe, bukan asal sholat, tapi menyempurnakan sholat. Kapan dibilang sempurna? Fi awqatiha mastifai syurutiha warkaniha. Dia menyempurnakan waktunya, menyempurnakan syarat-syaratnya, menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan sunnah-sunnahnya 4. Waktu, syarat, rukun, dan sunnah. Dari waktu yang ada, yang paling elok di awal waktu. Ya Pak ya, awal waktu itu terhitung setengah jam dari azan, itu paling mudahnya. Azan jam 12 zuhur, jam 12 sampai jam setengah 1 itu utamanya waktu sholat zuhur. Asar jam setengah 4 sampai jam 4, jam 3.35, jam 3.40, jam 3.47, jam 3.59 itu utamanya gawe sholat asar. Waktu yang paling pahalanya, waktu afdol, paling tinggi pahalanya. Ngerti Pak ya? Nah, begitu juga maghrib, isya, dan subuh. Jadi itu yang paling utama awal-awal waktu. Kalaupun ada yang mengatakan agak terlambat boleh, itu isya. Itu indah Syafi'i. Makasih Pak. Mudah-mudahan galau-galaunya nambah. Amin. Yang di rumah nambah aja ya. Rezekinya nambah. Kecuali isya. Isya itu boleh dimundurkan. Boleh dimundurkan. Cuman kalau kita buat isya tuh azan setengah 8 sampai jam 10 malam, enggak bisa sembahyang ya. Iya Pak. Misalnya kita sepakati isya kok azan setengah 8 sampai jam 10. Ada yang datang ke masjid kira-kira Pak? Ada apa tidak Bu? Mana ada?
Di mana Pak Ustaz? Di depan TV galau-galau, ya kan? Tidak bisa, ya kan? Ada negara yang bisa begitu, dan provinsi kayak di Jawa Tengah tuh sebagian daerah mereka petani, asarnya itu jam 3 lah asar, tapi 4:30 sembayangnya, tapi memang rame Pak, disepakati kayak begitu. Itu utama, antara waktu awal dengan ramenya jamaah, lebih diutamakan ramenya jamaah. Maaf, Bapak marah-marah lah, ya kan? Aku nyampaikan. Maghrib, ada yang azan langsung komat, elok. Habis azan nunggu dulu, qobliyah dulu, elok. Di mana letak elok dan idaknya? Tengok jumlahnya orang. Banyakan yang mana? Cobalah Bapak galau-galau kok mau ke Jakarta beli pesawat, beli tiket, lalu terlambat. Marah tak kira Pak? Marah Pak? Sedih tak kira tuh? Mau umroh kok jam di Jakarta mesti naik pesawat, lah naik 2 orang ketinggalan. Yang ninggali ketua regu akan sedih, yang ditinggal bisa bunuh diri, betul? Kepalang malu, ya kan? Nah kayak mana dia bilang ketinggalan naik pesawat, lebih-lebih ketinggalan sholat. Sholat pesawat itu menghantarkan dari provinsi ke provinsi, sholat itu menghantarkan dari murkanya Allah ke ridhonya Allah. Jangan sengaja buat orang terlambat. Jangan berharap masuk surga tanpa hisab, sedangkan sholatnya mas bukti yang hari, ya? Dia mau ke surga cepat-cepat, sembahyang terlambat, kayak mana hitungan itu? Nggak bisa lah. Kalau ingin ke surga cepat-cepat, jangan terlambat sembahyang. Maka kita pengurus masjid diatur lah. Ada yang tua, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang rumahnya jauh, ada yang dekat, ada yang anaknya siko, ada anaknya 10. Kan beda tuh, ya kan? Ada yang imannya kuat, ada yang lambat, distandarkan. Kalau habis maghrib azan langsung sholat, rame dah. Oh, 1 sop. Kalau diundur dikit 5 menit, 2 sop. Undur 5 menit, 2 sop itu sendiri. Semua saling mengalah lah. Yang udah duluan, mana yang datang udah komat lah, gitu kan? Yo sabarlah berikira, ngalah biar kawan kau satu pesawat, satu apa? Nggak ada yang ketinggalan. Paham kita tuh, Pak? Banyak fatwa ulama mazhab Hanafi itu subuh itu mazhab Hanafi ya, bukan Syafi'i ya. Nah, itu mungkin subuh 4:30. Sholat subuhnya jam 6. Jam 6. Kita yang mau ke situ bingung kapan komatnya loh. Lah tidur bangun belum lagi. Tidur lagi belum lagi. Ternyata azan 4:30, sholatnya jam 6. Tapi memang separuh masjid penuh masalahnya, Pak. Habis itu tinggal 1/4 jam mulailah duha sudah. Tapi memang separuh masjid isinya orang itu galau, sembahyang semua, itu elok. Nah, kalau gitu jangan ditiru tuh kelamuan. 4:30 azan, jam 6 azan tidak dia datang, ya, karena sampai subuh akan tidur, tidak bangun lagi, tidak bangun. Itu sholat Pak, tolong dijaga baik-baik. Sholat itu apa? Tanha anil fasya wal munkar, lah kaidah. Kalau ingin baik, akhlak terbentuk, tidak ada keji, tidak ada munkar, termasuk perzinaan, termasuk pergaulan bebas. Rumus obat pencegah terbaik adalah menjaga sholat pada awal waktu secara berjamaah. Saya tidak mau cerita panjang lebar. Kalau kita punya anak baik, biar tambah baik, suruh dia berjamaah. Kalau kita punya anak agak baik, tidak baik, gimana didiknya Pak Ustadz? Kasih halal sudah, tiup Fatihah sudah, suruh dia berjamaah. Apa yang dia minta kasih. Pak, itu berjamaah mau, minta motor, kasih motor tuh Pak. Minta HP, kasih. Asalkan dia berjanji mau berjamaah sampai dia mati. Nanti berjamaah itu akan merubah diri dia jadi baik. Pakai motor jadi baik, pakai HP jadi baik. Paham kayak gitu Pak? Saran kau harus gitu Pak, harus tarik menarik. Kita mau, dia minta. Kalau cuma kita mau, dia minta tidak terjadi, coba lah. Cuman kita mau baik, dia minta tidak dikasih, tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Bapak mau dia baik, dia akan minta sesuatu Pak, kasih lah. Kadang saya gitu Pak, anak saya itu kecil-kecil kelas 1 SD, sholat subuh itu saya bayar. Saya apa? Saya bayar. Itu kan rugi saya itu Pak, itu kan apa? Rugi, itu saya itu rugi. Itu saya itu apa?
rugi. Bayar itu bukan bayar hitungan, apa yang ada di kantong itu kasih Pak. Kadang 50.000, kadang 20.000, kadang 2.000, kadang 100.000. Hah? Iyalah, nanti Bapak akan timbul masanya tuh Pak. Nah kalau Bapak jadi orang kaya, ya dah, Bapak akan siap bayar anak tuh berapapun asalkan dia mau sholat. Tapi hari sudah terlambat, payah, karena sudah hobi tidak sembahyang masalahnya. Kita mau bayar dia, tapi dia tidak mau lagi. Nah Pak, aku mau mobil ya, tidak mau sembahyangnya dah. Aku mau HP Bapak, aku tidak mau sembahyang ya dah. Aku mau Pak, kalau Bapak punya, aku tidak mau sembahyang Bapak. Itu kan wujud kayak gitu. Nah sekarang mulai kita latih, insya Allah Pak ya. Itu tentang sholat, jaga sebaik-baiknya. Yang ketiga, wa ita'iz zakah Pak. Zakat itu di antara hikmahnya biar kita tidak terlalu cinta dengan dunia. Dunia itu musuh. Dunia itu musuh, bukan kawan. Musuh. Dunia itu melalaikan. Ada riwayat yang mengatakan, jangan terlalu banyak tertawa, karena hatimu bisa mati. Pernah dengar itu Pak? Pernah dengar itu Pak? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia buat pengajian, ada sahabat, ada muridnya yang ketawa juga. Kawan yang lain ngomong, jangan ketawa-ketawa, nanti hatimu keras, hatimu mati. Maksud tertawa yang mematikan hati adalah tertawa dalam urusan dunia. Paham? Tapi ada tertawa dalam urusan agama, memang lucu. Itu tidak mematikan hati, Pak. Nabi membuat seorang nenek tertangis, habis itu tertawa. Kata Nabi, orang tua tidak boleh, tidak bakal ke surga. Ya Rasul, kayak mana kami kalau gitu? Nangis karena memang orang tua yang taat nanti di surga jadi muda lagi. Ya Pak, paham ya kita itu Pak? Itu sebenarnya lucu cerita itu Pak. Bagi kita yang nengok itu lucu sekarang enggak? Tapi itu lucu ketawa yang tidak mematikan hati. Yang mematikan hati adalah cerita tertawa yang menyimpan kebohongan. Itu yang ketawa mematikan hati. Ataupun gembira dalam ceramah, gembira dalam pengajian, nengok kebesaran Allah kita gembira, nengok langit tidak retak kita gembira, nengok rumah kita utuh tidak roboh kayak Turki kita gembira. Misalnya itu pun tidak ada jadi masalah. Adapun yang mematikan hati, cerita tertawa dunia yang menyimpan kebohongan. Nah zakat, ingat Pak, zakat itu bukan ngitung sendiri tapi dihitungkan. Ini berat, ingat ya. Zakat itu yang sebenarnya bukan kita datang ke pantai zakat. Nih Pak, zakat emal aku 1 juta. Nggak kayak gitu sebenarnya. Zakat emal tuh panggil panitia zakat yang orang alimnya. Pak Ustadz, ambil zakat masjid, datang ke rumah aku mau cerita tentang harta aku yang dizakati berapa. Ingat tuh Pak, kalau beras kita zakati adalah 2,5 kilo minimal, dah kurang 1 on itu nggak jadi zakat, jadinya sedekah. Zakat yang setahun sekali itu zakat fitrah, katakan 2,5 kilo, gampangnya 2 kilo saudara. Lalu kurang 1 on, 2 kilo 4 mato. Ingat Pak, itu tidak dikatakan kita bayar zakat, dihitung sedekah. Kalau zakat tidak tertunai, tidak sah zakatnya, maka sholatnya, puasanya belum diterima oleh Allah. Zakat itu ibarat HP itu pulsanya itu duitnya Pak. Kalau ada duit, tidak ada pulsa, tidak ada aktif HP itu, tidak bisa terkirim, tidak tuh Pak. Kalau itu perang, surat itu perangkunya, uang bensinnya. Maka tanya kepada ulama, aku punya ini, berapa jumlahnya nih, berapa zakatnya? Tapi ngeri-ngeri ya Pak ya. Nah cerita, karena jangan sampai harusnya kita 1 juta berzakat, tapi cuma 500.000, jadi haram seluruhnya harta. Kalau Pak ada warung, toko yang Masya Allah ada tulisan kami sudah berzakat, berebutlah ke situ. Berarti halal kalau-kalau coba. Tapi kalau ada warung dia Islam tidak berzakat, bisa jadi apa yang Bapak sentuh daging ayam, hukumnya kayak daging babi, haram karena belum berzakat. Ngeri ya kira-kira Pak? Ngeri ya kira-kira tuh? Ngeri kan? Nah, tiba-tiba anak kita nakal. Nah, punya halal. Iya halal duit Bapak. Yang Bapak beli dah halal. Kenapa? Orang yang punya toko itu belum berzakat masalahnya.
Pak Ustaz repot kalau gitu. Terus gimana cara coba Ustaz? Nah, cara yang paling gampang tuh, mau tahu Pak? Mau tahu? Dah rahasia merah, rahasia baik. Minimal uang bapak tuh, usaha bapak apapun bentuknya tuh, sebelum kita makan dari uang itu sudah dizakati dulu. Maaf, saya gaji tukang, sapu saya gajian 1 juta, misalnya, ya Pak ya, misal 1 juta Sabtu, 1 juta gitu, 1 juta berapa gaji tukang seminggu tuh? 1 juta ada? Kurang 700. 1 juta biar gampang hitungnya maksudnya. 1 juta lah, itu 25.000 zakatnya Pak. Keluarkan dulu, kasih kepada fakir miskin. Di masjid ada mana zakat, ada kasih ke dia. Pak, ini zakat aku Pak Amil, zakat kerjaan aku, zakat profesi. Misalnya nih, aku dapat 1 juta, 25.000 kasih ke panitia zakat. Kumpulkan. Walaupun bagian tak kapan-kapan, ya dah? Baru yang sisanya itulah kita olah, beli beras, bayar listrik, beli itu. Subhanallah Pak, tengok nanti rumah kita kayak surga. Kayak surga Pak. Karena yang kita makan itu suci dan suci dan suci. Cuma 10.000 Pak Ustaz, asalawi zakatnya. Misalnya tuh, kamu belum kena zakat, ada masalah. Kerjaan kamu tidak mewajibkan zakat, oke. Kalau Bapak mengatakan berhak berzakat, membayar zakat setiap 1.025.000. Kalau gaji bulanan gitu juga, sudah dipotong zakat, bawa ke rumah. Insya Allah perkara yang halal itu menjadikan orang gampang taat. Cukup Pak, ada pertanyaan? Ya silakan. Maaf. Ya. Jadi dengan kondisi di negara sekarang ataupun kondisi di negara Saudi, terutama dalam biaya yang sudah mencapai 1 juta di lapangan, mana yang kita lakukan umroh atau haji. Sedangkan di umroh haji bukan lupa. Itu dari sisi biaya. Kedua dari sisi waktu berkunjung lumayan lama. Ini kurma itu tetapi sampai di mana yang sudah melakukan sedangkan umroh bukan yang kedua. Terus yang kedua tadi mengenai zakat tadi boleh dan itu surat orang yang memberikan zakat menyalurkan langsung tanpa dia hadir. Nah itu dari kedua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak, umroh itu wajib bukan sunnah Pak ya. Umroh itu hukumnya wajib Pak. Mazhab Imam Syafi'i pendapat paling kuat umroh itu wajib bukan sunnah. Ya Pak ya, harus dipahami itu dulu. Nah, haji itu wajib, umroh itu wajib, ya kan? Jadi sekarang tuh man malazada, orang yang kena hukum wajib itu kan syaratnya yang pertama apa? Ada duit. Duit itu dua. Duit itu uang Pak ya. Ini pakainya duit itu Jambi ya, saudara. Gara-gara ini apa ngaji sungguh-sungguh ya kan? Kacau pula ya kan? Duitnya dua. Cukup untuk berangkat, cukup untuk yang ditinggal. Itu yang pertama. Cukup untuk berangkat, ya tiketnya galau-galau, hotel di sana, makan di sana. Yang ditinggal pun cukup, tidak perlu minta, tidak perlu utang lagi yang ditinggal. Berapa yang tinggal? Bininya mungkin tidak berangkat, anak dia tidak berangkat, anaknya berapa, sekolahnya, makannya, jajannya, pulsanya, biar itu tinggalkan galau-galau. Cukup itu dulu. Yang kedua apa? Zadannya berupa apa? Kesehatannya cukup. Sekarang Pak, tawaf pakai aplikasi sekarang Pak, pakai barcode. Tahu barcode tuh? Tiap hari itu pakai barcode tunjukkan, akulah daftar umroh tiap hari itu Pak. Kalau ada yang tawaf di Ka'bah tuh sekarang wajib pakai yang ihram baik Pak, yang umroh yang enggak bisa. Yang pakai bebas kayak kita kok lantai 1 atau lantai 3. Yang bisa keliling Ka'bah tuh yang umroh saja sekarang, pakai ihram galau-galau. Yang enggak boleh. Suruh keluar sama polisinya keluar, sembahyang di lantai pertama, lantai 2, lantai 3. Yang boleh sembahyang Ka'bah itu yang umroh Pak. Lomba. Itu pula pakai aplikasi sekarang Pak. Biar tekan rame ya pakai aplikasi. Hari ini umroh jam berapa Pak? Sudah ada. Daftarkan gitu. Raudhah yang di Madinah, Taman Surga itu pakai aplikasi juga. Pilihannya jam 1 malam, jam setengah 2, jam 2 malam, setengah 3, jam 3 malam, jam 4, jam 4 malam.
Yang siang untuk emak-emak itu apa? Emak-emak. Jam 1 malam itu antri cet. Subhanallah, Tuhan. Bayangkan ke surga antri. Butuh tenaga, Pak. Butuh tenaga. Maka yang wajib haji itu memang tenaganya lebih dan sehat. Oke? Yang ketiga, keamanan. Nah, kalau itu sudah cukup, lah ada sehat, duit cukup, aman, kita kena wajib haji. Kalau tidak kurang sikok, baik, maka kita tidak wajib haji. Tidak berangkat, tidak masalah. Kalau berangkat, sah. Oke? Sekarang kita hitung-hitungan, Pak. Haji sekarang adalah, katakan misal, belum keputusan. Katakan 70 juta. Saya punya duit 100 juta. Memang punya duit berlebih 100 juta. Paham tuh? Maka Bapak sudah wajib haji. Karena Bapak bisa berangkat yang ditinggal tidak kelaparan. Betul? Sekarang saya punya duit, Pak. Saya punya kebun 3 hektar. Berapa hektarnya, Pak? 100 juta. Kalau 3 hektar 300 juta. Kalau sikok dijual, tinggal 2 hektar. Bapak bakal mati tidak? Tinggal 2 hektar. Tidak. Bapak wajib haji. Karena kebun itu duit. Punya kerbau 10 itu duit galau. Coba bukan enggak duit. Itu duit. Cuman belum berbentuk duit, itu duit. Kalau kerbau itu sikok 10 juta, Bapak punya 20, jual yang 10-nya, pas jual 10, 1 juta, sisa 100 juta, 10 kerbau lagi. Bapak secara materi sudah wajib haji. Kalau tidak mati Yahudi, Pak. Kalau tidak mati Yahudi. Matinya bukan mati Islam, mati Yahudi. Saya tanya Bapak sekarang. Bapak di Jambi. Anaklah sukses di Jakarta. Lah sukses, berduit, berbini cantik, punya usaha. Lebaran tidak datang. Setahun sekali tidak datang. Bapak jengkel lah. Allah menunggu kita di sana, Bapak. Hamba aku sudah kayakan kamu. Kenapa tidak datang ke aku? Apa masalahnya? Allah tahu kita mampu. Memang kita tidak mau. Makanya mati Yahudi. Tanya yang punya anak merago tidak balik-balik. Kalau memang dia di sana tidak bisa, belum kaya, maklum lah, ada lah. Iya kan? Beli tiket, tidak makan, ayo maklum lah ya nak. Sungguh-sungguh bekerja kan? Tapi dia sana mobil punya, rumah punya, ya kata, kok tidak balik lebaran? Apa kata mak? Aku nyesal bayarkan kau nak, kan? Bisa? Paham tuh Pak? Begitu juga kesehatan. Mampu, itu kan umroh tuh, kalau haji umroh butuh 2 jam untuk selesaikan. Kalau haji butuh 5 hari. Haji itu cuma 5 hari. Cuma 5, paling banyak 6 hari. 9 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. 5-6 hari tok itu haji. Paham enggak? 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu haji itu 6 hari tok. Bisa enggak hidup 6 hari itu sehat? Sehat, wajib haji. Kalau kurang sikap, tidak wajib haji. Paham teman? Nah, tadi sudah daftar, tapi memang antrian. Yo, ternyata sudah mati duluan, ya tak? Lah mati, itu nanti anaknya wajib membadalkan haji. Bapaknya lah mampu, lah bayar, tapi lah mati duluan. Berarti lah punya niat haji. Itu jadi utang bapaknya. Anaknya punya kewajiban membadalkan haji. Tanya orang terakhir, Bapak, aku nak membadalkan haji bapak aku berapa? Ada 10 juta, ada 15 juta. Itu hukumnya wajib. Karena sudah mampu, cuma tinggal waktu. Kejemput malaikat maut duluan. Maka wajib dibadalkan. Paham tuh kan? Insyaallah gitu kan? Saya itu gitu loh. Kalau haji pasti umroh. Sekarang Mekah transit boleh umroh, Pak. Pemerintah Saudi punya tertib baru sekarang. Kalau Bapak nak ke Turki, nak kemana, mampir ke Saudi, bisa dapat stempel umroh gratis. Boleh umroh 4 hari di Mekah. Boleh. Saudi membuka tertib baru yang luar biasa. Transit 2 hari Mekah, boleh umroh. Visanya nempel di situ lah langsung di bandara. Kayak Jambi mau ke Malaysia, ya tak? Sampai Malaysia di bandara stempel sebulan. Nah di Saudi 4 hari, 2-4 hari boleh langsung begitu. Apa itu Pak? Yang kedua pertanyaannya Pak? Oh zakat boleh nggak langsung? Boleh.
yang punya harta langsung ke penerima boleh. Apa syaratnya? Ingat syaratnya Pak. Syaratnya adalah pastikan yang menerima memang berhak menerima secara syariat. Kalau salah tidak sah jadi sedekah. Maka Pak tanya dulu, Pak, ambil zakat warga kita ini mana yang berhak menerima zakat? Miskin ini, fakir ini, gharib ini, sebelah ini. Bapak tinggal pilih, datang ke sana. Kalau langsung kita milih, ternyata salah. Anak amil itu wajib orang berilmu agama, tahu bab zakat. Kalau kita langsung ngasih, ternyata salah. Dia sekarang miskin, besok idak. Maka zakat kita dihitung sedekah, bukan zakat. Maka kalau pun ingin zakat dewek langsung, tanya amil zakat. Kalau itu salah Pak, tetap sah. Yang salah amil zakatnya. Kata amil dia itu miskin, kita kasih. Ternyata ATM-nya 10 ya, dapat berita itu kita sudah sah tuh. Cuman yang dosa siapa? Amilnya adalah tunjuk. Maka amil dengan RT kerja sama. Data miskin teratur dalam setahun. Jangan hari kau miskin besok mobilnya 2, ya? Nanti mobilnya 2, bininya 2, bininya miskin dari mana itu dulu? Salah gitu Pak ya. Begitu. Kalau kita pasti dia bisa memastikan memang dia berhak, memang dia miskin usaha secara syariat, maka boleh ngasih langsung. Jika orang boleh, 2 orang boleh, 10 juta 1 orang sah. Kalau amil harus diratokan 10 juta itu. Kalau kita zakat langsung 10 juta boleh 1 orang saja yang menerima, boleh. Kalau lewat amil panitia punya kewajiban meratakan. Kalau sendiri tidak wajib meratakan. Mana yang elok? Elok galau-galau. Yang penting berzakat. Cukup Pak ya, kita balik gitu Pak. Aduh, ini mau kerja galau Pak. Nah. Ya. Nah, zakat itu yang mengesahkannya bukan ijab kabulnya Pak ya, bukan kuterima. Kita ngasih itu sudah sah Pak. Paham tuh? Dan tidak harus mengatakan zakat. Nanti orang terhina, kasih duit ke dia misalnya kah? Hati bilang ini niatnya zakat, sudah Pak, waknya untuk wak. Itu sudah sah. Kita bilang ya Allah ini zakat. Adapun yang menerima qabil tuh doanya dan doa yang lain-lain, taqabbal minna innaka antas samiul alim, taqabbalta bima ataita wa barata bima baqaita, ya Allah yang dikasih engkau terima, yang tersisa engkau berkahkan, faj'alhu tahur, jadikan dia suci. Itu kesempurnaan amil namanya. Adapun yang nerima sudah sah. Kayak Bapak yang ambil zakat tuh, nerima langsung ngasih ke orang, kan dia tidak ngomong yoda kan? Pak D ini untuk Bapak dari masjid zakat. Apa dia bilang terima kasih, beda? Dia bilang terima tak kan? Ya sah. Ya sah gitu Pak, ya sah. Sah saja. Ya kan? Sah saja. Dia enggak harus mengatakan menerima. Ketika dia sudah nyentuh, tidak mengembalikan tuh namanya nerima sudah Pak. Ada beberapa akad yang wajib aku bilang aku ambil. Nah, ada beberapa akad yang ketika dia megang barang tuh tidak dikembalikan, nerima namanya. Itu zakat itu tadi. Tidak harus bilang yo. Nah, tapi kalau amil kesempurnaannya bilang qabil tuh iya dan doakan. Itu Quran masalahnya yang nyuruh doakan orang yang berzakat. Baik dia tuh Pak berani ngasih. Berat ngasih itu Pak, bukan mudah Pak. Bahkan kepada bini Dewi berat nah? Berat nah? Ya kan? Ini 100. Ini 50. Kau 20.000. Bini minta, kasih yang mana Pak? Yang mana? Aida yang atas pas awak ganti baju nyuci kata bini, abang gua ada 100 di kanan ya, kita lupa ngambil, lupa menyelamatkan, pinter dia dari duit ya kan di kantong suami. Berat tuh Pak. Maka ketika orang berzakat itu luar biasa, Allah muji engkau nggak tertipu dengan hartamu, maka doakan, balas dia dengan doa. Waj'alhu tahuran, jadikan dirinya usahanya suci ya Allah. Paham Pak? Tapi ingat penting tuh wajib tahu dulu Pak, jangan sampai idak. Yang saya ngeri itu tidak tahu benarkah dia miskin secara syariat, benarkah dia fakir, itu jadi masalahnya.
Nah, maka sarankan ke Amil. Insyaallah gitu Pak ya. Saya ngundang Pak tanggal 25 Februari, hari Sabtu pagi Pak, di Pondok Bertam. Belum pernah ke sana, ada? Nah, itu kita ada 9 orang anak kita yang khatam 30 juz. Dia akan wisuda lah ya. Nah, doa selamat. Nah, kita nak makan-makan di sana ada Pak. Kalau ada nah, kami ngundang Bapak Ibu jika pengajian tanggal 25 datanglah ke pondok tuh di Sungai Bertam, ya kan? Mudah-mudahan tidak ada halangan, dan kalau tidak ada halangan Pak Gubernur juga mau hadir, ya kan? Sama-sama. Mungkin nanti kalau di sana Bapak hadir, saya juga dari sekarang minta maaf kalau kurang, ada Pak. Nah, ternyata sudah Pak Ustadz panas, dimaklumi beda. Nah, mohon mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami. Berikan mereka keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Barik lana fi kulli ma sya'altaidana. Berikan keberkahan semua yang Kau berikan kepada kami, umur, diri, harta dan keturunan sampai hari kiamat. Allahumma barik fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajab Sya'ban, berkahkan kami dan sampaikan ke Ramadan. Kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, kuatkan amal ibadah kami, dan cukupkan bekal akhirat kami ya Allah. Cukupkan bekal akhirat kami ya Allah. Tolong Kau cukupkan bekal akhirat kami ya Allah. Berkahkanlah dunia kami dan selamatkanlah akhirat kami ya Allah. Beri kami ilmu yang cukup dan bertaufik untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Satukan hati di antara kami, hilangkan ribut dan bertengkar di antara kami ya Allah. Makmurkan masjid ini ya Allah. Makmurkan masjid ini ya Allah. Orang-orang yang mudahkan ibadah, mudahkan berjamaah, berkah rezekinya ya Allah. Ya Allah, beri kami taufik selalu beribadah kepada siang dan malam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.